Halo teman-teman, selamat datang di channel TPD Pedia, partner setia belajarmu. Teman-teman, berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bagian Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan terkait jadwal pelaksanaan ujian kompetensi nasional mahasiswa bidang kesehatan 2024 tahun 2024, program studi teknologi bank darah program diploma sudah resmi ya bergabung dalam ujian kompetensi nasional skema exit exam di tahun 2024 ini. Dengan adanya skema ini, maka penentuan kelulusan bagi teman-teman yang berkuliah di bidang teknologi bank darah akan ditentukan berdasarkan hasil ujian kompetensi nasional. Tentunya teman-teman bukan yang pertama akan ditentukan kelulusannya berdasarkan hasil ujian kompetensi nasional dengan skema exit exam ini. Mahasiswa dari program studi kesehatan lainnya seperti kedokteran, kebidanan, keperawatan, teknologi laboratorium medis, radiologi, dan bidang kesehatan lain sudah terlebih dahulu melakukannya. Nah, bagaimana ya caranya supaya teman-teman bisa lulus atau dinyatakan kompeten begitu ya dalam uji kompetensi nasional ini. Nah, TPDpedia akan membagikan bagaimana sih tips dan triksnya untuk bisa lulus ujian kompetensi sehingga teman-teman bisa dinyatakan kompeten, lulus dari perguruan tinggi dan bisa memperoleh STR dari profesi di bidang bank darah ini. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman perlu memahami bagaimana sih model dari ujian kompetensi. Nah, modelnya tentu tidak sama ya dengan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua adalah teman-teman perlu memahami bagaimana sih blueprint dari soal uji kompetensi bidang bank darah ini. Dan yang ketiga, tentunya teman-teman perlu rajin berlatih untuk soal ujian kompetensi nasional. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang tips dan triks bagaimana sih supaya teman-teman bisa lulus 100% begitu ya di ujian kompetensi nasional tahun 2024 ini, karena channel TPDpedia ini adalah channel yang baru gitu ya, kami minta dukungan teman-teman supaya channel ini bisa terus maju dan berkembang dengan cara klik like, kemudian klik tombol subscribe, share, dan juga berikan komentar teman-teman di channel ini gitu ya. Terima kasih teman-teman. Nah, mari kita langsung masuk saja untuk melihat tips yang pertama supaya teman-teman bisa sukses di ujian kompetensi nasional tahun 2024 ini. Yang pertama adalah teman-teman perlu memahami model ujian kompetensi nasional. Jadi, ujian kompetensi nasional itu akan dilakukan berbasis komputer. Jadi, teman-teman akan mengerjakan soal-soal ujian kompetensi untuk bidang bank darah ini sama dengan bidang kesehatan yang lain itu berbasisnya komputer ya, bukan paper based test, bukan di kertas begitu teman-teman. Kemudian durasi waktu pengerjaan soal adalah 180 menit di mana teman-teman akan diberikan 180 soal juga. 180 menit itu setara dengan 3 jam ya teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman akan dikondisikan untuk duduk dan mengerjakan soal selama 3 jam di depan komputer. Di mana durasinya itu adalah satu soal 1 menit. Jadi nampak bahwa waktu yang tersedia itu memang tidak begitu panjang gitu ya teman-teman. Kemudian soal-soal yang akan diberikan pada ujian kompetensi itu adalah soal yang berbasis kasus di lapangan sehingga memang yang akan diuji itu adalah kompetensi teman-teman gitu ya untuk bisa menghadapi kemudian menjawab soal-soal yang basisnya atau basicnya itu adalah soal-soal kasus gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Diperlukan fisik yang prima dan persiapan yang matang agar bisa menghadapi ujian kompetensi nasional ini secara baik dan supaya teman-teman dalam satu kali ujian bisa lulus ya, bisa dinyatakan kompeten. Karena memang dalam ujian kompetensi nasional ini jika teman-teman ternyata tidak lulus dalam uji pertama, teman-teman bisa melakukan uji ulang sehingga mungkin marak teman-teman mendengar istilah retaker atau pengambil uji ulang gitu ya. Tapi ya harapan kita adalah bisa lulus tentunya dalam satu kali ujian.
Nah, setelah teman-teman memahami model ujian kompetensi, yang kedua adalah teman-teman perlu memahami blueprint soal dari ujian kompetensi di bidang teknologi bank darah ini. Kenapa? Ya, karena teman-teman belajar bank darah itu dari semester 1 sampai semester 6 begitu ya. Kemudian diuji di akhir semester 6. Nah, tentunya ada ratusan SKS ya yang teman-teman terima dari puluhan mata kuliah yang diterima sepanjang 6 semester itu. Kemudian bagaimana cara belajarnya gitu ya. Agar belajar bisa lebih efektif, penting juga bagi teman-teman untuk mengetahui sebenarnya soal-soal seperti apa saja gitu ya secara blueprint yang akan keluar dalam soal-soal ujian kompetensi sehingga persiapannya menjadi jauh lebih matang. Belajarnya juga jadi jauh lebih fokus dan teman-teman bisa tahu harus belajar mulai dari mana gitu ya. Artinya adalah memang mengetahui blueprint soal ini adalah sesuatu yang penting sekali agar tadi belajarnya menjadi lebih efektif. Nah, teman-teman, untuk blueprint soal ujian kompetensi TBD ini, kita akan menghadapi 180 soal dari 7 area kompetensi. Apa saja area kompetensi tersebut? Yang pertama adalah profesionalitas yang luhur. Yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri. Kemudian komunikasi efektif, ya, kemudian landasan ilmu biomedik, kesmas, komunikasi dan manajemen mutu. Yang kelima, kompetensinya adalah pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah. Yang keenam, keterampilan pelayanan darah, dan yang ketujuh adalah pengelolaan masalah pelayanan darah. Jadi ada 7 area kompetensi ya. Dengan pembagiannya seperti ini teman-teman. Ada 180 soal di mana untuk area kompetensi yang pertama itu ada 5 subkompetensi gitu ya dan akan membuat 9 soal gitu ya. Mawas diri ada 3 subkompetensi, kemudian akan terdapat 9 soal. Komunikasi efektif akan ada 5 kompetensi, ada 18 soal, mohon maaf. Kemudian landasan ilmu biomedik, kesehatan masyarakat, komunikasi dan manajemen mutu ada 7 subkompetensi di mana ada 27 soal di dalamnya. Pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah ada 6 kompetensi. Total ada 36 soal nantinya yang didapatkan dari area kompetensi tersebut. Yang keenam, keterampilan pelayanan darah ada 45 subkompetensi dengan total soal 72. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan masalah pelayanan darah ada 4 subkompetensi dan ada 9 soal. Dimana dari keseluruhan pembagian ini akan ada 180 soal. Dari sini teman-teman bisa tahu ya bahwa yang akan membuat soal lebih banyak porsinya itu adalah dari area kompetensi keterampilan pelayanan darah. Artinya kalau teman-teman sudah melalui 3 siklus PKL diharapkan memang keterampilan pelayanan darah teman-teman itu bisa lebih bisa sudah pada level yang baik ya, sehingga tentunya menghadapi soal-soal ujian kompetensi ini akan jadi lebih mudah. Dan teman-teman bisa tahu bahwa itu adalah area kompetensi yang menyerap soal paling banyak, yaitu 72 soal. Nah, berikut akan dihadirkan tiap-tiap subkompetensinya apa saja dan teman-teman bisa menyimak video ini dari 7 area kompetensi tersebut, sub-subnya apa saja sehingga teman-teman bisa kemudian mulai merancang bagaimana belajar yang efektif. Nah, berikut adalah penjabaran subkompetensinya. Silahkan menyaksikan.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjabaran subkompetensi dari 7 area kompetensi yang menjadi blueprint dari soal ujian kompetensi teknologi bank darah. Dengan mempelajari, dengan memahami gitu ya blueprint soal ini, diharapkan nantinya persiapan belajarnya teman-teman itu akan jadi jauh lebih efektif. Nah, tips yang ketiga tentunya adalah rajin berlatih soal ujian kompetensi. Jadi teman-teman perlu membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal yang berbasis ujian kompetensi gitu ya. Kalau biasanya teman-teman dalam perkuliahan mungkin sudah diberikan juga oleh dosen-dosen dalam saat UTS maupun UAS soal yang bobotnya sudah setara dengan soal UKOM, namun pasti akan jadi jauh lebih bermakna lagi belajarnya adalah kalau teman-teman terus membiasakan diri untuk menyelesaikan soal-soal yang berbasis ujian kompetensi dan sesuai dengan blueprint soal ujian kompetensi yang tadi sudah kita simak bareng-bareng gitu ya teman-teman. Nah, di channel TPDpedia ini kita punya segmen yang kita beri nama Bahso, yaitu bahas soal UKOM. Pada segmen ini kita akan belajar bareng sama teman-teman ya, mempelajari soal-soal tipikal ujian kompetensi yang sudah kita sesuaikan dengan blueprint soal ujian kompetensi, sehingga nanti persiapan teman-teman akan jauh lebih bermakna dan jauh lebih efektif gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab kebutuhan teman-teman belajar bareng atau membahas soal UKOM sama-sama, kita nantinya akan hadir seminggu itu 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Catat harinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi juga video-video kami yang terupdate, sehingga memang kita mendorong teman-teman untuk kemudian mensubscribe channel ini agar nantinya kita bisa ketemu lagi untuk belajar bareng ujian kompetensi ini. Oke teman-teman, nantikan video pembahasan soal kami di hari Senin ya, minggu depan, dan kita sama-sama mengajak teman-teman untuk belajar bareng gitu ya di channel TPDpedia ini, khususnya untuk belajar UKOM itu di segmen Bahso, yaitu bahas soal UKOM. Dan kita juga tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share gitu ya, agar kita bisa makin banyak temen lagi gitu ya dalam belajar bersama ini, karena kita memang menunggu komentar-komentar dari teman-teman ya, saran, masukan, dan kritik, juga sharingnya teman-teman terhadap soal-soal tipikal ujian kompetensi yang mungkin teman-teman mau mengetahui dan membahasnya bareng-bareng. Baiklah, selamat belajar teman-teman dan selamat mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi nasional di tahun 2024. Sampai jumpa di hari Senin.